Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi, OPS Pos SD Negeri Bladowetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, ingin memberikan testimoni tentang aplikasi Siapos yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. Aplikasi Siapos, Sistem Informasi Aplikasi Manajemen Pos Tata Kelola Pos ini sudah dirilis 2 kali dalam tahun 2021. Yang pertama adalah aplikasi versi 3.3, kemudian karena ada bug jadi dilakukan penyempurnaan oleh tim Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, sehingga dirilislah aplikasi terbaru 3.4 yang merupakan penyempurnaan dari aplikasi sebelumnya. Nah, lanjut saya akan tunjukkan aplikasinya seperti apa, alur cara penggunaannya. Aplikasinya seperti ini. Jadi aplikasinya yang pertama itu harus ketika melakukan registrasi awal itu adalah ditampilkan sebuah kotak dialog untuk melakukan registrasi, memasukkan NPSN, kemudian username, memasukkan NPSN, kemudian membuat password dan memasukkan kode registrasi sebagai kunci atau identifikasi numbernya yang dari Dinas Pendidikan. Korek ini dibuat oleh Dinas Pendidikan. Jadi karena saya sudah melakukan registrasi awal, maka sudah tidak perlu melakukan registrasi lagi. Sekarang tinggal masuk saja. Caranya tinggal double klik saja, kemudian masukkan password yang sudah kita buat pada saat registrasi awal. Nah, seperti ini tampilannya. Ada tahap 1, kemudian ada tahap 2, tahap 3, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Inilah beberapa tombol atau menunya. Ada profil, set password, set kadinas, data barang jasa, planning, budgeting, dan tombol keluar. Kemudian yang akan kita gunakan, yang sering kita gunakan oleh lembaga adalah data barang dan jasa, e-planning, dan budgeting. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah memilih tahap 1, kemudian melakukan load barang dan jasa untuk menurunkan rincian barang, kode rekening, dan seterusnya yang sudah diinput oleh tenaga akuntansi Dinas Pendidikan, tersimpan di server. Kemudian lembaga, sekolah, SD dan SMP harus melakukan load barang dan jasa yang tujuannya untuk menurunkan data rincian barang yang ada di server supaya masuk ke lokal laptopnya lembaga, OPS, SD, dan SMP. Nah, pastikan harus terkoneksi dengan internet untuk melakukan load barang dan jasa. Kita tinggal klik. Nah, ini sudah berproses. Kita tunggu sampai dengan prosesnya selesai. Ini tujuannya menurunkan data rincian. Nah, seperti ini, load barang dan jasa selesai. Oke, tujuannya adalah menurunkan data rincian kode barang, kode rekening, dan seterusnya supaya data yang di server turun ke lokal, ke laptopnya teman-teman operator. Seterusnya teman-teman, kita langsung ke planning. Planning ini adalah untuk menginput perencanaan atau yang disebut dengan RKAS. Jadi kita harus melakukan perencanaan belanja dulu pada e-planning tersebut. E-planning ini ada banyak tombolnya. Yang harus kita lakukan pertama adalah melakukan load aktivasi RKAS seperti ini untuk mengetahui periodisasi, kemudian sisa kas tunai, dan seterusnya. Kita tinggal lakukan klik load aktivasi periode RKAS itu saja. Sama prosesnya juga harus terkoneksi terkoneksi internet. Nah, seperti ini sudah selesai. Akhirnya ditampilkan ada sisa kas tunai, sisa kas rekening, pagu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, dan total pagu. Itu tujuannya untuk melakukan load aktivasi RKAS sehingga data yang ada di server Dinas Pendidikan turun juga ke lokal, sehingga teman-teman mengetahui berapa sih sisa kas tunai, berapa sih kas rekening, pagu tahap 1, 2, dan 3. Jadi kita tinggal melakukan aktivasi periodisasi RKAS. Jadi begitulah sistem kerjanya
aplikasi Siap Bos tahun 2021 ini cukup keren, cukup tangguh, cukup keren, cukup hebat, tidak ribet, sangat membantu sekali kepada lembaga. Jadi kita semuanya sudah serba online semua. Baik, lanjut. Setelah melakukan load aktivasi, kemudian barulah kita melakukan input RKAS. Input RKAS itu akan bisa kita kerjakan setelah melakukan pengisian indikator kinerja. Indikator kinerja itu memasukkan visi misi, kemudian ini belum diaktifasi ya. Sebentar, aktivasi sudah selesai tadi. Oke. Kemudian seperti ini. Kita memasukkan visi misi, kemudian sasaran, tujuan untuk rencana belanja kita, sekolah kita masing-masing. Setelah indikator kinerja kita masukkan, barulah kita melakukan input RKAS, input perencanaan belanja kita selama setahun 2021. Nah, di sini ada nama kegiatan, komponen, jenis pos dan seterusnya. Ini adalah lembaga saya tahap 2 yang sudah saya inputkan. Contohnya di sini adalah ATK tahap 1. ATK tahap 1 itu ada HVS, semua sudah yang jenis barangnya berupa ATK. Kemudian di sini juga ada listrik, kemudian koran. Nah, contoh seperti koran seperti ini. Di sini ada Jawa Pos, kemudian ada Pantura dan seterusnya. Begitu seterusnya untuk melakukan input data. Nah, setelah melakukan input data tahap 1, tahap 2, tahap 3 selesai dan sudah dipastikan bahwa nominalnya sudah sesuai pagu tadi, maka selanjutnya kita tinggal melakukan kirim data saja. Nah, seperti ini, kirim data, pastikan terkoneksi internet. Jadi inilah kelebihan aplikasi Siap Bos tahun 2021 yang sudah dirancang online, sehingga kita mempermudah kita untuk melakukan tata kelola BOS di Kabupaten Probolinggo ini dengan menggunakan aplikasi Siap Bos. Jadi saya acungkan jempol untuk pengembang yang telah membuat aplikasi ini. Lembaga merasa sangat terbantu untuk melakukan tata kelola BOS dengan menggunakan aplikasi ini. Baik, itu tadi. Setelah selesai kita melakukan perencanaan tahap 1, tahap 2, tahap 3, kemudian kita melanjutkan budgeting. Nah, sebelum kita melanjutkan ke budgeting, saya perlu tunjukkan juga di sini apa yang sudah kita input di RKAS itu dapat kita cetak berupa RKAS-nya. Di sini ini ada rekap RKAS ya. RKAS itu rencana anggaran awal, kemudian pergeseran setelah perubahan atau PAK. Nah, saya tunjukkan salah satunya. Ini contoh tahap 1. Jadi pilihannya nanti ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan semua tahap bisa kita cetak sesuai dengan kebutuhan kita. Ini rekap rincian objek belanjanya seperti ini, teman-teman. Sebentar. Jadi koneksi internet juga berpengaruh ya terhadap ini. Jadi koneksi internet kalau stabil maka dia juga akan cepat. Nah, ini tidak cepat karena memang kondisi internet saya agak lemot. Nah, inilah tampilannya. Kemudian kalau kita mau lihat rinciannya juga bisa di sini, rincian RKAS, rincian objek belanja RKAS semua tahap. Jadi RKAS dalam setahun sudah kita bisa ditampilkan di sini dalam bentuk laporan, dan ini bisa kita cetak sesuai kebutuhan kita. Itu dalam bentuk laporan, dan ini sudah bisa kita print menggunakan printer kita setelah kita terkoneksi dengan printer. Jadi ada banyak laporan, ada banyak fitur atau menu atau fasilitas yang memang sudah disediakan oleh Siap Bos untuk membantu kita teman-teman di lembaga SD SMP untuk melakukan tata kelola BOS baik itu perencanaan maupun melakukan laporan pembelanjaannya. Itu beberapa
tentang itu sekilas tentang RKS. Kemudian kita ke planning. Setelah kita selesai melakukan input data di planning, perencanaan, maka langkah kita adalah melakukan tata kelola belanjanya di budgeting. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kita pertama isi pendapatannya. Pendapatannya itu silahkan diisi saldo kas tunai jika ada, saldo bank, kemudian karena terima dana bos berapa, kemudian selanjutnya ditransfer tanggal berapa, diterima ditarik oleh lembaga tanggal berapa, silahkan bisa diinput di sini. Kemudian kita melakukan input belanja. Nah, input belanja itu sudah kita bisa kerjakan di sini setelah RKS sudah kita kerjakan. Contohnya seperti ini, ATK tadi. Oh iya, ini tahap 1 sudah selesai. Saya coba ke tahap 2 ya. Belanja. Nah, belanja ATK tahap 1. Nah, seperti inilah ATK tahap 1 sebesar 667.500. Itu nanti uraiannya dalam bentuk nota. Nota yang sudah kita nota belanja, nota kegiatan belanja kita kan sudah dapat dari toko berupa apa saja, nanti kan uraiannya di dalam nota. Kalau ini memang secara global 667 karena nanti akan menjadi sebuah kwitansi. Kemudian lantas uraiannya nanti akan disebutkan detailnya pada saat ya di notanya nanti kita sebutkan item apa saja. Sama dengan apa tadi yang saya contohkan, koran. Nah, seperti ini, ada koran Jawa Pos, ada koran Bantura tiap bulannya. Kemudian teman-teman setelah usai mengerjakan tahap 1, 2, dan 3 sesuai tahapannya, baru kita melakukan cetak laporannya di sini ya. Jadi ada laporan pembukuan untuk tahap 1, tahap 2. Sekarang sudah tahap 2 yang sudah selesai. Tahap 2 itu dimulai dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ada 5 bulan ya. Coba kita ke April. Seperti inilah hasil input belanja kita. Jadi bisa ditampilkan seperti ini. Buku kas umumnya kita bisa cetak tiap bulan karena fasilitas dari Siapos itu sudah disediakan di sini. April, Mei, Juni, Juli sampai dengan Agustus. Nah, coba sekarang kita ke Agustus, seperti inilah tampilannya. Jadi ini sangat membantu sekali terhadap teman-teman lembaga operator pos yang mengelola pos di lembaga. Itu buku kas umum, kemudian buku pembantu kas tunai sudah bisa kita cetak, kemudian buku pembantu bank sudah kita cetak. Jadi kita kerjanya hanya input data saja. Selebihnya dari input data tersebut, data yang sudah diinput tersebut dapat dimanfaatkan ke berbagai format permintaan. Format permintaan berupa laporan, berupa buku DKU, buku pembantu kas, buku pembantu bank, pembantu pajak, pembantu pungut, pembantu bayar pajak, berita acara pemeriksaan kas, buku pembantu rincian objek belanja, sudah kita bisa sudah secara otomatis langsung terisi. Itulah hebatnya Siapos. Jadi Siapos itu satu kali input data belanja, maka semua bentuk laporan yang dibutuhkan sudah langsung terisi secara otomatis. Bahkan bukan hanya format bos sesuai Permendikbud, tetapi laporan keuangan yang diminta, format yang diminta BPK, pemeriksaan keuangan BPK seperti ini, SPB semester 1, realisasi belanja, kemudian SPDJM, kemudian rekap aset, kemudian dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian juga lampiran 9, laporan lampiran 9 semester 1, semester 2, kemudian cetak kwitansi, rekap realisasi belanja, semuanya lengkap di sini. Jadi aplikasi Siapos ini recommended banget untuk digunakan karena memang
aplikasi ini dirancang oleh Dinas Pendidikan untuk mempermudah teman-teman di lembaga SD dan SMP se-Kabupaten Probolinggo untuk melakukan tata kelola BOS, baik itu melakukan perencanaan belanja maupun melakukan pelaporan belanjanya. Jadi testimoni saya untuk aplikasi Siap Bos ini sangat membantu sekali kepada lembaga. Kita hemat waktu, kemudian hemat tenaga, kemudian juga pelaporannya juga mengurangi kesalahan ketik, kesalahan rumus dan lain sebagainya. Karena sebelum adanya Siap Bos, kita menyusun SPJ itu secara manual pakai Excel. Nah, di situ sering terjadi kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sangat kebingungan, merasa kesulitan ketika kita akan memilah mana ini beban pegawai, mana beban barang jasa, mana habis pakai, mana beban modal dan seterusnya. Nah, di aplikasi Siap Bos ini kita hanya melakukan input data belanja saja. Selebihnya untuk memilah ke beban belanja, beban pegawai, beban barang jasa, beban modal dan seterusnya, itu aplikasi sudah melakukan tugasnya. Sehingga aplikasi ini sudah secara otomatis memilahnya sendiri di dalam sistem itu. Jadi inilah hebatnya. Jadi aplikasi pajak sudah langsung tersaji, BKU sudah langsung tersaji. Apapun bentuk apapun yang diminta, format-format pelaporan BOS sudah tersaji semua di sini. Jadi teman-teman di lembaga tinggal cetak saja, mau minta BKU, oke kita cetak. BKU bulan berapa? Bulan April, oke bisa kita cetak. Kemudian belanja modal apa, di bulan berapa, tanggal berapa, sudah bisa kita panggil secara otomatis di aplikasi ini. Jadi itulah sekilas tentang aplikasi Siap Bos yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan. Sangat bagus, sangat bermanfaat dan sangat membantu kami di lembaga. Semua bentuk laporan yang diminta, baik berdasarkan dengan Permendikbud maupun Permendagri, semua lengkap sudah disediakan fiturnya di aplikasi Siap Bos ini. Terima kasih Siap Bos, mantap, lanjut terus.